Kepada Ustadz Abdullah Baik kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Bapak, ibu-ibu, dan ikhwan akhwat rahimakumullah, baik yang ada di ruangan ini atau mengikuti dengan program Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa apa yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan apa yang kemudian kita bisa pahami dari berbagai penjelasan yang sudah kita sebutkan tentang makna Ahlul Bait dan para imam Ahlul Bait. Dan terakhir kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala telah mendeklarasikan, telah mengumumkan bahwa sepeninggal beliau kepemimpinan pasca beliau adalah berada di tangan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, yang itu puncaknya pada peristiwa Ghadir. Dan kita sudah sebutkan juga pada pertemuan sebelumnya adanya katakan penolakan dari atau penjelasan lain daripada katakan para ulama Ahlus Sunnah tentang apa yang disampaikan oleh Nabi di peristiwa Al-Ghadir, setelah tidak mungkin peristiwa Ghadir itu dinafikan, tetapi mereka menyampaikan beberapa bacaan lain atau beberapa pemahaman lain yang sebenarnya adalah pemahaman lain yang mereka sampaikan itu adalah sebagai katakan sebagai sesuatu yang keluar dari sebuah kebuntuan. Artinya di satu sisi ulama Ahlus Sunnah itu mendapatkan apa yang kemudian dicatat oleh sejarah dan kuat penukilannya, yaitu peristiwa Ghadir. Di sisi itu didapatkan bahwa Nabi menyampaikan sesuatu tentang Imam Ali, tetapi kemudian fakta sejarah yang terjadi pasca wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah demikian. yakni Imam Ali tidak kemudian menjadi pemimpin, tidak kemudian menjadi khalifah, tidak menjadi imam, tetapi wafatnya Rasulullah itu kemudian terjadilah apa yang terjadi, yakni di sebuah balai pertemuan yang dikenal dengan nama Saqifah Bani Sa'idah, yang kemudian dari situ diangkatlah Khalifah Abu Bakar dan berlanjut kepada Khalifah Umar dan kemudian kepada Khalifah Utsman. Artinya di satu sisi ulama Ahlus Sunnah itu adalah harus memilih apakah memang Nabi itu mengangkat atau tidak mengangkat Imam Ali sebagai imam. Kalau meyakini mengangkat Imam Ali sebagai imam, maka tentu konsekuensinya harus menerima walaupun itu pahit, bahwa memang apa yang terjadi dalam fakta sejarah adalah tidak sesuai dengan apa yang memang telah ditetapkan oleh Nabi. Dan itulah yang diterima atau diyakini oleh para ulama Syiah dan para pengikut Syiah. Tentu tidak bisa disebut
atau tidak bisa dituduh bahwa ulama Syiah itu katakan termasuk yang takfiri, artinya mengkafirkan selainnya, termasuk kepada para sahabat yang saat itu misalnya tidak mengamalkan sabda Nabi ataupun deklarasi Nabi. Tidak. Bisa diteliti bahwa tidak ada seorang ulama Syiah pun yang katakan menganggap kafir mereka yang tidak bersama Imam Ali misalnya. Tetapi bahwa itu sebagai tindakan salah, ya. Dan tentu berbeda istilah salah, menghukumi salah dengan sesat, dengan misalnya kafir, ya. Itu tiga hal yang harus kita pisahkan. Menurut saya, kita sebagai pengikut Ahlul Bait, sesuai juga dengan katakan apa yang ditulis penjelasan para ulama kita, adalah memang tidak bisa kita pungkiri, kita meyakini salah apa yang kemudian dilakukan oleh sebagian sahabat saat itu, sehingga kemudian yang dipilih dan duduk sebagai duduk di atas kursi khilafah itu adalah bukan Imam Ali seperti yang sudah dideklarasikan oleh Nabi. Tapi apa mereka dihukumi apa mereka? Menurut saya dihukumi salah. Tidak lebih daripada itu. Dan itu adalah sesuai juga dengan keyakinan Ahlus Sunnah bahwa memang tidak ada yang maksum selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita katakan bahwa ada sahabat yang salah atau sejumlah sahabat melakukan kesalahan, harusnya tidak masalah karena memang tidak maksum, tidak suci. Walaupun kemudian ada sebuah akidah yang digagas oleh ulama Ahlus Sunnah yang kalau tidak salah itu adalah dimulai atau munculnya pada zaman Imam Ghazali, artinya sudah belakangan sebenarnya, bukan dari awal-awal, di mana mereka mengatakan dalam sebuah prinsip, mereka mengatakan kullu ma jara bainas sahabati naskutu wa ajrul ijtihadi lahum nusbitu. Dalam sebuah bait syair ada sajaknya itu ya, sama-sama tu di akhirnya, yang artinya kurang lebih bahwa segala sesuatu yang terjadi di kalangan para sahabat itu, tugas kita apa? Tugas kita diam. Artinya tidak membahasnya, tidak kemudian katakan menyalahkan atau membenarkan, berpihak dan seterusnya. Terus kalau tugas kita diam gimana? Lebih dari itu, pada bait keduanya dikatakan bahwa kita justru menetapkan untuk mereka, meyakini bahwa mereka itu dapat pahala. Pahalanya dari mana? Dari hasil atau upaya mereka melakukan apa yang kita sebut dengan ijtihad. Apa yang kita sebut dengan berupaya untuk mengambil sikap, mengambil konklusi, mengambil kesimpulan, mengambil katakan interpretasi untuk kemudian bertindak. Itu mereka butuh proses, butuh usaha. Usaha itu maka dinilai sebagai sebuah pahala. Mau salah, kalau salah itu ya. Bahkan kalau salah pun usahanya dinilai. Tapi kalau benar bahkan dapat pahala 2 kali, bukan 1 kali, tapi pahalanya adalah 2. 1 usahanya, yang kedua benarnya. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sekelompok orang, sejumlah orang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah yang saat ini tidak jauh dari Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabi. Jadi karena perluasan Masjid Nabi yang halamannya juga cukup luas, maka tidak jauh dari salah satu pintu. Saya lupa kalau tidak salah pintu 32 mungkin ya. Sebelahnya itu sudah ada
sekarang berupa semacam taman bunga gitu. Apa kalau kita disebut sini El Patra ya. El Petra gitu, kurang lebih seperti itu. Ada bunga-bunga di situ, ada tempat duduk. Ditulis di situ dalam sebuah papan besar bahwa disinilah dulu Saqifah Bani Sa'idah yang diangkat Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah pertama dan seterusnya. Walaupun juga tidak terlalu dipentingkan oleh kaum muslimin ya, padahal harusnya itu tempat yang sangat penting ya. Itu adalah katakan penentu nasib kaum muslimin dari awal sejak wafatnya Nabi hingga akhir zaman. Ya begitulah, karena memang di kalangan Ahlus Sunnah secara umum misalnya orang tidak terlalu mendalami itu ya. Sebagian orang datang paling sekedar foto-foto dan selesai gitu ya. Ya, jadi menurut sebagian bahwa ketika Rasulullah wafat ada sekelompok orang yang kemudian mendiskusikan, mewacanakan, membahas tentang ini siapa yang harus menjadi khalifah. Sementara Imam Ali bin Abi Thalib tidak hadir di situ. Imam Ali masih sibuk dengan keluarga Rasulullah yang lain untuk mengurusi jenazah Nabi. Tapi dikhawatirkan adanya katakan sesuatu yang tidak diinginkan, fitnah, pembunuhan, perang saudara misalnya, maka saat itu setelah perdebatan sengit khususnya antara Muhajirin dan Ansor, yang kalau kita kembali kepada sebelum Nabi itu hijrah ke Madinah, dulu itu ada namanya peperangan yang cukup lama, panjang antara suku Aus dan suku Khazraj namanya. Itu perang, kalaupun istirahat sebentar, perang lagi, istirahat sebentar, perang lagi, betul-betul sebuah katakan pertikaian yang panjang. Kalau dibiarkan misalnya perdebatan panjang antara siapa yang akan menjadi khalifah, saat itu boleh jadi sebagian mengatakan dari kaum Muhajirin, udah dari kita khalifah, dari Ansar juga khalifah, jadi ada dua pemimpin misalnya. Kemudian dipilihlah atau ada wacana, siapa yang lebih tua di antara kita, yang lebih dulu masuk Islam dan. Maka dalam sejarah dicatat Khalifah Abu Bakar saat itu meminta supaya Umar yang menjadi khalifah, tapi Umar bilang tidak. Dan Umar kemudian dengan pedangnya, diangkat pedangnya dan menyatakan bahwa saya berbaiat kepada Khalifah Abu Bakar dan yang lain harus ikut. Kemudian terjadilah bahwa beliau terpilih menjadi khalifah. Ada namanya Sa'ad bin Ubadah yang saat itu salah seorang sahabat yang menolak itu, dan sejarah kemudian tidak jelas nasibnya, apakah kemudian dia tetap hidup atau meninggal ya dan seterusnya. Itu adalah yang bisa diteliti kembali dalam sejarah. Tetapi prinsipnya bahwa apa yang memang sudah dipersiapkan oleh Nabi itu tidak terjadi. Nah, itu mau dianggap apa? Ya tidak bisa dong kita anggap sebagai sesuatu yang kemudian tidak salah. Nah, itu keyakinan para pengikut Ahlul Bait itu sebuah kesalahan. Tentu kesalahan ya hubungannya dengan Allah, apakah dimaafkan atau tidak. Tapi sesuatu yang memang tidak terjadi sesuai dengan apa yang memang sudah dipersiapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, posisi Imam Ali bagaimana? Nah, Imam Ali sudah terlambat ketika setelah wafat atau setelah jenazah Rasulullah dikuburkan, yang itu juga ada perbedaan pandangan ahli sejarah, apakah 2 hari setelah beliau wafat baru dikuburkan, sebagian menyebutnya 3 hari. Yang pasti memang tidak 1 hari, artinya 2 hari atau 3 hari. Karena Nabi wafat hari Sabtu, sebagian menyebutnya hari Senin dikuburkan, sebagian menyebutnya Selasa. Yang saat itu kemudian ketika Imam Ali selesai mengurus semua jenazah, semua apa yang dibutuhkan untuk prosesi jenazah, sehingga
disolatkan dan kemudian dikuburkan, maka saat itu orang-orang mengatakan sudah terlambat, kita sudah baiat kepada Khalifah Abu Bakar. Ya, Imam Ali kembali mengingatkan apa yang saat itu didengar oleh kaum muslimin, khususnya yang mengikuti haji wada, peristiwa Ghadir. Sebagian penukilan sejarah menyebut bahwa Imam Ali bersama Sayyidah Fatimah datang kepada orang yang saat itu bersama dan hadir pada peristiwa Ghadir, mengingatkan kembali terhadap apa yang memang sudah dideklarasikan oleh Nabi, tapi semua rata-rata jawabannya terlambat. Jawabannya kami sudah memberi baiat. Sekelompok orang daripada sahabat yang memang dekat dengan Imam Ali saat itu adalah menolak baiat kepada Khalifah Abu Bakar, termasuk Imam Ali sendiri. Awal-awalnya juga menolak untuk baiat kepada Khalifah Abu Bakar. Bahkan sebagian orang mengajak Imam Ali untuk kita melakukan sebuah tindakan katakan yang lebih tegas, tidak hanya menolak, tapi katakan sampai kepada sebuah peperangan. Tapi itu tidak diterima oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Itu yang saya singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa Imam Ali bin Abi Thalib itu adalah punya prinsip, dan itulah sepertinya yang kita pahami paling tidak daripada prinsip yang ada di dalam katakan Al-Quran dan Sunnah Nabi, bahwa kita tidak punya hak untuk kemudian melakukan tindakan represif, misalnya melakukan tindakan pemaksaan untuk kemudian orang bersama kita, meyakini persis seperti kita. Tapi yang ada adalah dialog, yang ada adalah ajakan dakwah verbal, tidak lebih daripada itu. Makanya Imam Ali mengingatkan pada peristiwa Ghadir. Ada sahabat yang kemudian saat itu adalah bernama Anas bin Malik, yang dia ketika diminta oleh Imam Ali untuk memberi kesaksian, bukankah engkau juga hadir saat itu, di saat Nabi mengangkatku? Anas mengatakan, maafkan aku sudah tua, aku tidak ingat lagi apa yang terjadi saat itu. Imam Ali mengatakan bahwa Allah yang lebih tahu apakah engkau betul-betul memang lupa atau kau berusaha untuk hanya sekedar menutupi saja. Maka kalau memang kau berbohong, mudah-mudahan ditunjukkan oleh Allah sesuatu yang kemudian bisa dilihat oleh semua orang. Katanya tidak lama kemudian dai Anas itu muncul di situ putih, ya. Kalau kita sekarang sebut apa? Bukan, semacam apa namanya itu? Istilahnya apa itu? Penyakit. Ya, penyakit kulit yang menyebabkan kulit putih itu, ya. Ya, mungkin seperti itu, apa? Hah? Bukan. Vertigo ya. Nah, mungkin semacam vertigo gitu, katanya dimulai dari titik di dahinya yang semakin lama semakin besar. Awalnya Anas menutupi dengan sorbannya, sehingga semakin lama sorbannya dikebawain. Tapi terus itu menjadi besar dan tidak bisa lagi udah ditutup sorban. Katanya begitu. Itu sebagai kutukan bahwa doa Imam Ali adalah terkabul. Dan mungkin banyak lagi yang lain, ya. Ulama, ada seorang ulama yang menulis sebuah kitab khusus menjelaskan tentang dengan judul ihtijaj. Dalam bahasa Arab, ihtijaj itu artinya adalah berargumentasi untuk kemudian mengingatkan, bukankah gitu, ya. Jadi yang disampaikan Imam Ali itu tidak sekali dua kali, Imam Ali banyak sekali menyampaikan itu. Tapi sekali lagi
Sebatas itu yang dilakukan Imam Ali, tidak ada pemaksaan ya. Kan di zaman Nabi kan juga begitu. Nabi itu tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk Islam kalau tidak diperangi misalnya. Surat yang dikirim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Raja Habasyah, Raja Ethiopia saat itu, Raja Najasyi, begitu juga kemudian ke Eropa ya, Roma, kemudian ke Persia. Nabi hanya mengatakan masuk Islamlah kalian sesuai dengan yang aku dakwahkan saat ini. Dengan itu kalian akan selamat. Maksudnya selamat dunia dan akhirat, artinya kalian akan bahagia dan seterusnya. Bukan maksudnya selamat kalau tidak masuk Islam akan diperangi misalnya. Enggak. Rasulullah dalam, tentu ini penelitian ya, analisa dan penelitian paling tidak sebagian daripada para ulama kita, Rasulullah itu tidak pernah perang karena orang itu menolak. Ada sebagian yang melakukan penolakan dan menghalangi untuk orang lain menerima dakwah Nabi. Nah, itu baru diperangi oleh Nabi. Jadi bukan sekedar saya tidak mau kemudian diperangi, tidak. Tapi selain saya tidak mau ikut Nabi, saya melakukan tindakan-tindakan orang lain juga tidak boleh ikut. Dengan kata lain menghalangi dakwah Nabi. Nah, itu dalam sebagian sejarah menjadi penyebab bahwa adanya peperangan. Ya, kaum Yahudi misalnya, Bani Nadir misalnya, beberapa suku saat itu melakukan itu. Di samping ada juga yang bahkan penyebabnya itu adalah ekonomi, dalam artian bahwa mereka yang tidak beriman kepada Nabi itu kemudian melakukan boikot ekonomi. Sebagian dagangan kaum muslimin diambil misalnya, sebagian kaum muslimin tidak boleh berdagang misalnya, disita dagangannya. Oh, itu di situ kemudian terjadilah peperangan. Bahkan awal-awal perang Badar itu karena itu. Jadi sama sekali tidak pernah. Jadi itu kalau zaman Nabi ya. Jadi yang apa disampaikan misalnya dulu oleh Paulus Benedictus keberapa itu? 9 ya? Atau 12? Atau 16 ya? Saya lupa itu. Bahwa Islam ditegakkan dengan pedang, boleh jadi yang dia baca adalah terakhir-terakhir. Misalnya Salahuddin Al-Ayyubi misalnya ya, Salahuddin itu ya tidak bisa dipungkiri bahwa memang terjadi perang antara Islam dan Kristen saat itu. Dan Salahuddin itu dalam sejarahnya juga adalah anti terhadap keturunan Ahlul Bait, para mereka yang berpihak kepada Ahlul Bait. Kalau dari sisi kebangsaan atau etnik, Salahuddin itu adalah Kurdi, dan ditemukan dalam riwayat-riwayat kita Ahlul Bait itu, yaitu boleh jadi tertuju ke sana atau sesuatu yang menunjukkan hal itu. Jadi boleh jadi apa yang disebut oleh Paulus itu adalah misalnya sejarah perang salib, ya, dia membaca itu. Tapi kalau membaca sejarah Nabi tidak. Atau boleh juga apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar ketika melakukan adanya ekspansi saat itu sampai ke Cordoba ya, sampai ke Spanyol. Tapi kalau di zaman Rasulullah tidak, zaman Imam Ali pun juga tidak. Imam Ali hanya menyampaikan dan mengingatkan saja. Bahkan seperti Tolhah dan Zubair misalnya, Tolhah dan Zubair itu menyampaikan kepada Imam Ali bahwa saya, kan Imam Ali itu kemudian berpindah ketika beliau memegang kursi khilafah, berpindah ke Kufah, tidak lagi di Madinah. Awalnya katakan ibu kota negara itu ada di Madinah, Khalifah Abu Bakar di situ, Umar di situ, Utsman juga di situ. Tapi ketika berpindah kepada Imam Ali dan disepakati oleh kaum muslimin saat itu bahwa beliaulah yang paling layak untuk menjadi khalifah,
itu beliau memindahkan ibu kota pemerintahannya ke Kufah. Salah satu faktornya adalah karena Muawiyah saat itu tidak menerima kekhilafahan Imam Ali, dan Muawiyah telah menyusun kekuatan, dan Kufah itu adalah dianggap lebih dekat kepada Syria, Damaskus, untuk kemudian mempertahankan wilayah kaum muslimin daripada serangan seperti Muawiyah dan pasukannya. Nah, saat itu ada Tolhah dan Zubair yang mengatakan kepada Imam Ali, atau dalam tanda kutip minta izin dari Imam Ali untuk meninggalkan kota Kufah menuju Mekah dan Madinah dengan alasan mau umrah. Mereka bilang, Imam Ali, aku ingin atau kami ingin melakukan umrah. Imam Ali dengan tegas mengatakan, la turidanil umrah bal turidanil ghadra. Imam Ali, kalian sebenarnya tidak ingin umrah, kalian ingin melakukan sebuah konspirasi, ya, dengan berangkat ke Mekah dan Madinah. Disitulah kemudian Tolha dan Zubair memprovokasi Ummul Mukminin Aisyah untuk kemudian melakukan juga penolakan, penyerangan terhadap Imam Ali dan pasukannya, sehingga terjadilah perang Jamal. Ya, disebut perang Jamal, perang onta, karena Siti Aisyah Ummul Mukminin naik onta saat itu. Itu yang diprovokasi oleh Tolha dan Zubair. Yang Tolha dan Zubair itu sebenarnya juga kaum elit, tapi kemudian dia boleh jadi merasa tidak dapat apa-apa dari Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi itulah yang terjadi setelah pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali tidak duduk sebagai khalifah, tetapi pada saat yang sama Imam Ali sama sekali tidak melakukan, katakan, angkat pedang, karena Imam Ali lebih mementingkan kemaslahatan kaum muslimin. Di samping memang seperti yang saya katakan tadi, tidak ada kemudian apa yang dicontohkan oleh Nabi untuk memaksa orang, maka Imam Ali bahkan dalam khutbah Nahjul Balaghah itu bisa kita temui apa yang menjadi sikap beliau. Salah satunya beliau mengatakan, wallahi la usallimanna ma salimatil ummatu bihi atau biha. Demi Allah, aku akan serahkan sesuatu yang dengan aku menyerahkannya itu umat selamat. Kemaslahatan umat dapat tercapai. Wa kanal jawru li khassah, yang dizolimi, yang menderita, tanda kutip, itu hanya aku saja. Tapi kaum muslimin yang penting berada pada kondisi kemaslahatan. Tidak apa-apa, aku akan serahkan. Imam Ali betul-betul menunjukkan bahwa beliau tidak katakan rakus, tidak ambisi khilafah, tidak. Ketika sebagian orang mengajak beliau untuk mengangkat pedang selain ucapan itu tadi, beliau juga mengatakan bahwa demi Allah, kursi khilafah itu yang sebagian orang memperebutkannya bagi Ali bin Abi Thalib, bagi aku, kata beliau, adalah tidak lebih mulia dari bangkai kambing yang punya penyakit kurap. Jadi betul-betul sangat tidak berharga itu. Bangkai saja sudah tidak berharga, apalagi punya penyakit kurap, katanya di situ begitu. Imam Ali menyebutkan itu. Dalam ungkapan yang lain, Imam Ali mengatakan kepada Ibnu Abbas bahwa kursi khilafah itu tidak lebih mulia daripada terompah yang sedang putus, daripada sandal yang sedang putus itu. Jadi memang bahkan pada saat Imam Ali setelah wafatnya Khalifah Utsman, ya, di saat semua pada saat itu meminta Imam Ali untuk menjulurkan tangannya dan mereka baiat pada Imam Ali saat itu pertama tidak menerima baiat di rumah,
Beliau bilang kalau mau baiat deklarasi di masjid, tempatnya lebih luas. Yang kedua, kemudian Imam Ali mengatakan, andaikan tidak karena adanya yang memang mendukungku, satu. Yang kedua juga tidak menjadi sebuah media sebab untuk menegakkan keadilan, hukum-hukum Tuhan, maka aku akan tolak, aku akan lemparkan apa yang kalian tuduhkan itu kepada yang lain, atau aku tidak mau, aku buang. Tetapi karena adanya yang memang mendukung Imam Ali, boleh dikatakan bulat saat itu, kecuali beberapa individu saja, kemudian kesempatan bagi Imam Ali untuk memang melaksanakan tugas amanah untuk menegakkan keadilan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang Imam Ali secara tegas sudah sampaikan itu di saat peralihan antara pemerintahan Khalifah Umar dengan Khalifah Utsman. Karena kalau pada pergantian suksesi khilafah antara Khalifah Abu Bakar dan Umar, Khalifah Abu Bakar yang langsung menunjuk Umar, tapi pada saat pergantian antara Khalifah Umar dan Khalifah Utsman itu, Umar terlebih dahulu mengumpulkan 6 orang dari katakan kaum elit saat itu. Beberapa orang dari kaum elit, diantaranya adalah Imam Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, Thalha, Zubair. Itu yang dikumpulkan oleh Khalifah Umar, itu 6 orang. Di saat beliau sedang sakit, pada sakit terakhirnya, dan beliau mengatakan, pilihlah salah satu di antara kalian untuk menjadi khalifah. Karena 3, maka boleh jadi yang suara votingnya itu 3-3, ya, tidak ganjil 6 orang. Khalifah Umar sudah memberi jalan keluar. Kalau ya voting kalian sama 3-3, maka pilihlah orang yang di situ ada Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf itu menjadi penentu. Dan kalau kalian selama 3 hari 6 orang ini tidak mampu untuk memilih salah satu di antara kalian, semua kalian layak dibunuh. Tidak bisa menyelesaikan sebuah solusi. Tidak ada solusi untuk menyelesaikan katakan kekosongan khilafah. Nah, saat itu, dan itu juga yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam sebuah khutbah di Nahjul Balaghah, namanya khutbah Syiqsyiqiyah, ya, khutbah yang menunjukkan sesuatu yang dipendam lama oleh Amirul Mukminin dan baru dikeluarkan di saat beliau menduduki kursi khilafah. Dalam bahasa Arab, Syiqsyiqiyah itu artinya adalah katakan air liur yang keluar dari unta di saat unta itu sudah menahan lama untuk kemudian dikeluarkan. Unta itu adalah binatang yang punya ingatan kuat. Jadi kalau kita sekali pernah mengganggu unta dan setelah beberapa hari atau beberapa bulan kita ketemu lagi, ya, misalnya kita pukul seekor unta, atau misalnya puntung rokok kita katakan sumutkan ke unta itu, dia ketemu kita lagi, dia ingat dan dia akan membalas kita. Itu unta punya kekuatan ingatan begitu, dan katanya juga unta itu pendendam sehingga dia tidak akan melewatkan begitu saja. Kalau dia tidak bisa untuk melawan orang atau musuhnya, maka dia kemudian terpaksa harus mengeluarkan sebuah cairan dari dalam tubuhnya yang dipendam lama itu, dan kemudian ketika cairan itu keluar, dia mati. Itu katanya tabiat atau natural unta. Jadi cairan itu disebut syiqsyiqiyah dalam bahasa Arab. Jadi Imam Ali ketika menyampaikan khutbahnya itu, disebut khutbahnya itu kemudian dengan khutbah syiqsyiqiyah. Di antaranya Imam Ali di saat itu mengeluh. Coba bayangkan, kapan saya itu didudukkan sama dengan 6 orang itu. Ya.
Ini 6 orang ini jauh atau 5 orang itu jauh dengan saya kedudukannya, kira-kira begitu. Ini Imam Ali sesuatu yang mungkin sudah terpaksa banget disampaikan ya. Artinya supaya umat kemudian tahu, bukan dalam rangka untuk kemudian menyanjung diri, bukan, tapi ini sesuatu yang memang harus sudah disampaikan. Kapan saya harus disamakan? Terus kenapa Abdurrahman bin Auf diunggulkan dari yang lain? Ya boleh jadi karena ada hubungan keluarga dengan Tolha, dengan Zubair dan seterusnya, dengan Utsman ya. Di sidang 6 orang itu Imam Ali sudah ditawarkan untuk menjadi khalifah karena mereka bersepakat untuk kemudian memilih khalifah itu dengan persyaratan bahwa nanti dalam menjalankan roda khilafah adalah mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebiasaan atau tradisi kebijakan yang sudah dilakukan oleh khalifah pertama dan khalifah kedua, yakni melanjutkan hal itu, tradisi itu. Itu ditawarkan kepada Imam Ali, apakah Anda siap wahai Ali untuk menerima persyaratan ini menjadi khalifah? Imam Ali mengatakan bahwa aku siap untuk mengikuti apa yang sudah dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Titik. Imam Ali tidak mau untuk kemudian menambahkan dengan juga harus terikat mengikuti apa yang memang sudah dicontohkan oleh Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Karena Imam Ali tidak siap, maka pilihannya untuk kemudian ditanya opsinya kepada Khalifah Utsman. Saat itu Utsman ditanya, apakah Anda siap untuk melakukan apa yang sudah dicontohkan Nabi dan Khalifah Abu Bakar dan Umar? Utsman menjawab, iya siap. Maka jadilah Khalifah Utsman menjadi khalifah. Tapi satu hal yang perlu kita catat bahwa selama pemerintahan Khilafah Abu Bakar, Umar, dan Utsman, walaupun Imam Ali tidak setuju, selain beliau juga tidak mengangkat pedang, tidak mengangkat katakan pertikaian fisik, tapi juga bahkan Imam Ali masih ikut terlibat dalam beberapa hal yang di saat ada kebuntuan-kebuntuan, solusi disampaikan oleh Imam Ali. Saat ada orang, ada tamu, ada delegasi dari tempat lain yang menanyakan berbagai hal dan khalifah tidak bisa menjawab, ya, maka Imam Ali yang kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, memberi solusi. Begitu juga di zaman Khalifah Abu Bakar, begitu juga di zaman Khalifah Umar, ya. Imam Ali memberi solusi pada banyak hal. Terus Imam Ali juga sangat mempertahankan sebagai simbol bahwa mereka sebagai khalifah, dan itu diakui oleh katakan masyarakat luar, tidak boleh dong kemudian dibiarkan mati misalnya. Karena itu dalam salah satu catatan sejarah, di saat Khalifah Umar akan melakukan ekspansi ke beberapa wilayah luar daripada Jazirah Arab saat itu, katanya Khalifah Umar pertamanya mau ikut juga dalam ekspansi atau dalam pasukan itu, dan bermusyawarah dengan beberapa kaum elit saat itu, di antaranya Imam Ali. Imam Ali bilang, jangan, Anda tidak boleh ikut. Ya, kalau Anda ikut dan mati di perjalanan atau mati dalam peperangan ekspansi itu, maka yang jelek namanya adalah Islam, yang jelek adalah namanya kaum muslimin karena khalifahnya mati. Ya, padahal Imam Ali tidak mengakui sebagai khalifah, tapi tetap saja bahwa ini dipertaruhkan, nama Islam itu dipertaruhkan. Tetap Imam Ali mengusulkan kepada Khalifah Umar saat itu bahwa jangan pergi. Ya, ini bisa kita bayangkan
betapa luasnya dada Imam Ali bin Abi Thalib, betapa punya kelapangan dada yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun mungkin ya. Siapapun di atas muka bumi ini tentu selain maksumin alaihimussalam itu ini kesempatan mestinya kan, kesempatan bahwa biarin Khalifah Umar ikut ekspansi ke beberapa wilayah dan mungkin nanti mati, ya udah saya akan pegang kursi khilafah. Karena itu haknya, dari awal harusnya haknya, tapi sudah tertunda sekitar 25 tahun lebih sudah tertunda ya, atau hampir mendekati 20-an tahun ya sejak Khalifah Abu Bakar dan Umar yang agak lama ya. Tapi kemudian malah dicegah Khalifah Umar untuk keluar. Itu betul-betul bahwa memang imam dan betul-betul tidak ada kepentingan pribadi. Kalau kita misalnya lihat saat ini, kondisi saat ini, apa yang dilakukan oleh seperti Imam Khomeini misalnya, rahimahullah, begitu juga Imam Ali Khamenei, untuk katakan sedikit mengalah, dalam tanda kutip, dalam bahasa Arab disebut tanazzul, turun, ya, turun dari yang semestinya dalam rangka kemaslahatan kaum muslimin secara keseluruhan. Ya, apa ya beliau fatwakan. Misalnya sejak zaman Imam Khomeini itu beliau berfatwa bahwa jemaah haji itu, jemaah haji Iran, jemaah haji pengikut Ahlul Bait tidak boleh sholat pakai turba di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ketika mereka berhaji. Loh, kenapa padahal itu sebuah kewajiban? Ada sisi yang lain. Ketika jemaah haji khususnya otoritas dan pemerintahan atau ulama Saudi, ulama yang berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak bisa menerima keberadaan turba misalnya, mereka menganggap bahwa orang yang sujud pada turba itu artinya menyembah tanah Karbala, ya, berarti itu dianggap musyrik dan itu punya konsekuensi panjang. Boleh jadi kita saat itu tidak diapa-apain, tapi mereka mengambil kesimpulan bahwa oh iya benar memang mereka musyrik. Itu artinya hukumnya kemana? Ke semua pengikut Syiah. Boleh jadi ada orang Sunni yang anti Syiah dari Pakistan misalnya, atau dari India, atau dari negara lain, yang itu akan menghukumkan yang sama dengan pengikut Ahlul Bait di pelosok India, di pelosok katakan Pakistan dan sana. Oh, memang benar orang Syiah. Enggak, kita bertemu dengan orang Syiah yang ada di Pakistan dan juga kita di Indonesia misalnya. Kan orang-orang anti Syiah boleh jadi ketemu dengan pengikut Ahlul Bait di kita Indonesia. Anda menyembah batu. Mereka bilang, enggak, demi Allah saya tidak menyembah batu. Loh, buktinya mereka di Masjidil Haram sholat dengan turba misalnya kan. Nah, itu kan bisa menjadi hukum yang sama. Artinya boleh jadi ada kemudian jiwa yang tertumpahkan, ada darah yang tertumpahkan. Begitu juga dengan katakan merusak atau menyebut jelek, melecehkan nama-nama mulia. Ya, saya sengaja ya mengucapkan kata khalifah pada Khalifah Abu Bakar Umar itu adalah bagian yang diajarkan memang oleh ulama kita, termasuk fatwa Imam Ali Khamenei, tidak boleh kita melecehkan begitu saja. Dan ini tidak bertentangan bahwa kita membahas secara apa yang ada dalam sejarah, inilah yang dilakukan oleh mereka, inilah yang dicatat oleh sejarah dan kita meyakininya salah, tidak apa-apa. Tapi pada saat yang sama kita tetap menyebutnya sebagai Khalifah Abu Bakar. Penyebutan kata Khalifah itu bukan berarti kita mengakui, tapi itulah bagian penghormatan kita. Karena memang itu adalah dihormati oleh kaum muslimin. Artinya kita tidak boleh kemudian melecehkan. Dan ini yang tidak diterima oleh, atau ini yang tidak dipahami oleh sebagian
ulama Syiah, tanda kutip, yang kemudian dikenal dengan Syiah London misalnya. Ya, sekarang ada di London itu sekelompok orang Syiah yang mungkin sudah kita dengar, tidak apa-apa saya sebut namanya. Misalnya salah satunya namanya Yasir Habib. Yasir Habib itu aslinya adalah orang Kuwait. Di Kuwait dia menyampaikan tentang katakan hal-hal yang sensitif tentang Sunni Syiah dan melecehkan Ummul Mukminin Aisyah, melecehkan para khalifah, dan kemudian di Kuwait dia terkena pasal yang menganggap menciptakan kegaduhan, menciptakan sesuatu yang tidak diinginkan. Ada pasalnya di Kuwait dan kemudian dia dipenjara. Tapi kemudian katanya ada lobby-lobby dari Inggris yang kemudian meminta supaya Yasir Habib itu dibebaskan. Dan sekaligus dibebaskan beberapa orang banyak di situ dengan entah gerasi atau apa. Dan kemudian pindah ke London. Di London kemudian menyusun sebuah kekuatan dengan sebuah yayasan besar. Dan dia sekarang punya kanal YouTube dan semacamnya yang dengan terang-terangan mengatakan bahwa saat ini sudah tidak ada zamannya orang taqiyah, katanya. Tidak perlu kita menutup-nutupi. Jadi salah itu yang kemudian diperjuangkan oleh katakan Iran, oleh Imam Ali Khamenei. Beliau tidak menyebut dengan Imam Ali Khamenei ya, bahkan menyebut nama begitu saja. Itu yang kemudian menganggap kita tidak boleh melecehkan. Tidak apa-apa, ini zamannya zaman terbuka. Ya, zamannya terbuka. Itu pandangan yang sama sekali tidak memikirkan kemaslahatan kaum muslimin. Dan itu salah satu penyebab di Sampang itu terjadi apa yang terjadi. Karena mereka punya, terus saya mendengar bahwa para kiai-kiai itu, kiai Sunni Sampang itu disebari video CD, saat itu masih zamannya CD video yang Yasir Habib mengatakan bahwa Khalifah Abu Bakar begini, Khalifah Umar begini, Ummul Mukminin Syiah, Ummul Mukminin Aisyah begini itu, dan ini katanya orang Syiah, dia dianggap sebagai mewakili Syiah dan dianggap sama. Orang Syiah yang di Sampang juga begini, padahal sesuatu yang beda. Saat ini seperti Imam Ali Khamenei dengan terang-terangan menyebut kita beda dengan Syiah London. Kita beda dengan mereka, kita punya keyakinan yang beda. Kita tetap menghormati simbol-simbol yang ada di kalangan kaum muslimin. Ya seperti tadi saya contohkan, fatwa tidak boleh pakai turba, fatwa tidak boleh melecehkan, begitu juga fatwa tidak boleh misalnya menggunakan pedang untuk pukul kepala pada hari Asyura, yang semuanya itu adalah fatwa-fatwa yang ditentang oleh seperti Yasir Habib dan semacam. Padahal yang dilakukan oleh seperti Imam Khomeini dan Imam Ali Khamenei itu adalah demi kemaslahatan kaum muslimin, dan itu yang juga dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib di zamannya. Jadi kalau kita mau meneladani, ya harusnya begitu. Ada sesuatu yang lebih besar. Kemaslahatan kaum muslimin itu jauh lebih besar daripada katakan sujud di atas turba yang bisa diganti dengan cara yang lain. Dan seterusnya. Kebebasan atau kemerdekaan katakan bangsa Palestina itu juga sesuatu yang lebih besar. Karena itu perlu adanya kerjasama, perlu adanya persatuan di kalangan kaum muslimin Sunni Syiah untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina dan menolak penjajahan Zionisme Israel. Itu yang diperjuangkan oleh Imam Khomeini sejak awal, dan Imam Khomeini sadar bahwa di situ apa yang kemudian dituduhkan kepada beliau dan dilanjutkan oleh Imam Ali Khamenei saat ini misalnya, memang harus ada yang dikorbankan dalam tanda kutip dari beberapa yang memang tidak bisa kita lakukan. Kita harus bisa duduk dengan seluruh elemen kaum muslimin berbagai mazhabnya,
Iran itu sampai saat ini paling tidak, mungkin kecuali dalam masa pandemi itu, setiap tahun ada konferensi mengundang ulama dari berbagai negara duduk 3 hari misalnya untuk mengatakan bahwa kita tetap bersaudara, kita tetap bersatu walaupun mazhab kita beda, Anda Hanafi, Anda Syafi'i, Anda Maliki, saya Syiah dan seterusnya, tetap itu adalah tidak merusak persaudaraan kita demi sebuah kemaslahatan besar. Memang kita bersaudara dan ada konspirasi musuh yang memang menginginkan kita berpecah belah dan tidak punya kekuatan, apalagi untuk seperti kemerdekaan rakyat Palestina misalnya. Ya. Itu yang dilakukan Imam Ali saat itu, ya sama sekali Imam Ali tidak menunjukkan katakan tindakan yang kemudian akan berakhir dengan konflik, bahkan menjaga kemaslahatan seperti pada Khalifah Umar yang tetap dijaga keselamatannya. Begitu juga pada Khalifah Utsman, di saat ada sekelompok orang yang melakukan protes kepada Khalifah Utsman saat itu, dan bahkan kalau bahasa kita saat ini demo, ya, menduduki katakan rumah dan istana Khalifah Utsman saat itu, dan nyawa Khalifah Utsman terancam, Imam Ali justru mengutus Imam Hasan dan Imam Husain untuk menjaga rumah, menjaga kamar Khalifah Utsman supaya tidak terbunuh. Karena itu adalah simbol khilafah kaum muslimin, khalifah saat itu. Hingga akhirnya itulah terjadi kemudian Khalifah Utsman terbunuh dan kemudian Imam Ali juga pada akhirnya diangkat sebagai khalifah atau disepakati sebagai khalifah, tapi tidak selesai juga ternyata. Masih ada konspirasi-konspirasi, masih ada penentangan-penentangan yang saat itu kemudian terjadilah perang Jamal, terjadilah perang Siffin, ya, perang Nahrawan, yang pada akhirnya adalah kemudian memunculkan Khawarij, ya. Jadi ketika peperangan dengan katakan dengan Muawiyah, kemudian ada fitnah yang terjadi, mereka meminta untuk dihentikan perang, ada Al-Quran yang diangkat sebagai bukti bahwa mereka ingin mengatakan kita kembali kepada Quran, kita berdamai. Awalnya Imam Ali menolak. Imam Ali tahu bahwa mereka adalah hanya tipu muslihat, hanya kelicikan saja. Kalimatu haqqin yuradu bihal batil, kata Imam Ali. Kembali kepada Quran itu, kita ayo menghukumi diri kita dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran hakim, pemutus. Itu kata Imam Ali sesuatu yang benar, tapi tujuan mereka tidak benar. Imam Ali bilang kalau mau kembali kepada Al-Quran benar-benar, maka harus kembali kepada akulah Al-Quran berjalan. Tapi di kalangan katakan pasukan Imam Ali itu juga ada juga yang kemudian terpengaruh, ada juga yang kemudian mungkin karena sudah lelah perang beberapa kali, ada tawaran damai, mereka bilang ayo kita terima saja. Maka Imam Ali juga terpaksa menerima. Tapi ketika Imam Ali menerima juga akhirnya Imam Ali yang disalahkan oleh kelompok ini. Itulah yang kemudian menyempal dan menjadi kelompok namanya Khawarij. Yang menganggap Imam Ali salah, Muawiyah juga salah, dua-duanya salah. Tidak hanya salah, tapi layak untuk dibunuh karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Muawiyah terbunuh, Imam Ali juga terbunuh oleh kelompok ini. Imam Ali terbunuh, kemudian Amr bin As juga terbunuh, tetapi Muawiyahnya selamat saat itu. Tidak terjadi pembunuhan kepada Muawiyah. Begitu juga berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Imam Ali kepada Ummul Mukminin, ya Aisyah. Imam Ali menang melawan pasukan
onta itu, perang Jamal itu. Tetapi Imam Ali memuliakan tetap Aisyah dengan dikembalikan Aisyah ke Madinah saat itu. Dan dikawal Aisyah oleh pasukan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Ya. Jadi Imam Ali serba salah saat itu. Kalau Aisyah dibiarkan kembali dengan pengawalan perempuan juga misalnya, wah, tidak aman. Boleh jadi di jalan ada pihak-pihak yang justru akan katakan bermain di air keruh dan mengganggu dan seterusnya. Tapi kalau Ummul Mukminin Aisyah misalnya dikawal oleh orang laki-laki, apa kata musuh-musuh Imam Ali? Tidak menghormati Aisyah sebagai istri Nabi, dilecehkan dengan dikawal laki-laki misalnya. Maka yang dilakukan Imam Ali adalah dikawal oleh laki-laki yang menyamar berpakaian seperti dikawal oleh perempuan banyak, tapi mereka menyamar sebagai laki-laki. Dan benar apa yang sudah dipikirkan oleh Imam Ali. Ada tuduhan-tuduhan kepada Imam Ali, dianggap Imam Ali melecehkan Aisyah dengan mengawal atau yang mengawalnya itu laki-laki. Imam Ali menunjukkan kepada mereka bahwa Aisyah itu dikawal bukan oleh laki-laki. Mereka membuka, katakan topengnya, membuka sorbannya, dan mereka adalah perempuan. Tapi ya begitulah namanya orang yang sudah tidak suka, orang yang benci, tetap saja bahwa Imam Ali disalahkan saat itu. Dan Imam Ali tetap konsisten untuk kemudian menjaga kemaslahatan kaum muslimin saat itu. Jadi Imam Ali di saat sudah duduk di kursi khilafah tetap saja tidak mulus juga. Justru banyak peperangan yang dihadapi oleh beliau. Dan ini kembali sebenarnya kepada juga tidak konsisten. Ya, karena itu ketika Imam Ali ditanya, mengapa di zaman khilafah atau khalifah sebelumnya tidak ada perang? Kalaupun ada kecil sekali, tidak perang yang besar. Zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tapi di zamanmu, wahai Ali, justru banyak perang. Maka Imam Ali menjawab bahwa dulu di zaman Khilafah Abu Bakar itu, Khalifah Abu Bakar itu adalah memimpin orang-orang seperti aku. Tetapi sekarang aku memimpin orang-orang seperti kalian. Jadi kualitasnya beda. Kualitas orang seperti aku ini tidak kemudian demi kepentingan-kepentingan atau menghalalkan segala cara, enggak. Tapi demi kemaslahatan, enggak. Ya. Tetapi orang seperti kalian justru tidak begitu. Dan sebenarnya kalau kita mau kembali kepada prinsipnya, ya, katakan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah yang meyakini tadi seperti yang saya katakan, yang dinisbatkan kepada Imam Ghazali bahwa harusnya kita tidak boleh membahas apa yang terjadi pada sahabat di zaman kekhilafahan itu, maka semua kita kembalikan kepada Allah dan kita tidak bersikap, tapi justru menganggap mereka berijtihad dan mereka dianggap benar. Karena itu ya sudah, Khalifah Abu Bakar benar, Khalifah Umar benar, Khalifah Utsman juga benar. Harusnya mereka juga konsekuen bahwa Khalifah Imam Ali itu juga benar. Dan mereka yang melawannya adalah salah. Ya, yang melawannya salah. Harus begitu konsistennya, konsekuennya. Kalau kita menyalahkan orang yang melawan Khalifah Abu Bakar dan Umar dan Utsman, maka berarti juga kita sama-sama untuk menyalahkan orang yang melawan Imam Ali. Paling tidak seperti Muawiyah. Tetapi enggak. Ya, Imam Ali dianggap benar, Muawiyah juga dianggap
benar. Begitu juga dengan yang selanjutnya yaitu pada Imam Hasan ya. Imam Hasan itu juga harusnya diterima sebagai khalifah yang pada saat itu setelah wafatnya Imam Ali, kaum muslimin juga sepakat untuk mengangkat Imam Hasan sebagai pelanjutnya. Walaupun pihak Muawiyah menolak, sebagaimana menolak pada Imam Ali, dia juga menolak kekhilafahan Imam Hasan. Harusnya konsistennya seperti tadi, orang yang melawan pemerintahan yang sah, khalifah yang sah, itu adalah dianggap sebagai orang yang keluar daripada yang semestinya, tidak berada di jalur, tidak on the track ya. Itu konsistennya harusnya begitu. Tapi itulah yang terjadi dalam sejarah. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan pada hari ini. Sementara saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin ala nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau ada yang mau bertanya masih ada waktu sekitar 5 menit. Kalau ada yang sampai tadi ada hal yang belum jelas, baik teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di kelas ini, jika ingin bertanya bisa open mic dan langsung kepada Ustadz Abdullah Baik. Kita masih ada ya sekitar 5 menit. Waalaikumsalam. Imam Ali sebagai khalifah sudah disebutkan di Aidil Qadir, diangkat oleh Rasulullah, dan kenyataannya memang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, terjadi peristiwa Sakifah, dan di situ dari sejarahnya kan tidak musyawarah, tapi langsung dari Khalifah Umar mengangkat Khalifah Abu Bakar sebagai pemimpin dan diharuskan semuanya membaiat. Apakah seperti itu Ustaz? Kemudian selanjutnya dari Khalifah Umar, dari Khalifah Abu Bakar ke Khalifah Umar, tidak ada pemilihan, istilahnya nggak ada musyawarah, langsung diangkat dari Khalifah Abu Bakar ke Khalifah Umar dengan tanpa ada musyawarah. Nah, ketiga, selanjutnya baru ada forum, istilahnya seperti Ustaz. Tolong ini kan. Kemudian selanjutnya dalam sejarah kan disuruh Imam Ali juga membaiat Ustaz. Nah, pada hari keberapa dan bagaimana proses pembaiatan itu Ustaz? Karena kalau dianggap tidak membaiat kan dianggap musuh gitu ya. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi tidak bisa disebut apa yang terjadi di Sakifah Bani Sa'idah itu bahwa memang hasil daripada sebuah musyawarah. Kalau kita pahami musyawarah itu artinya mencari kesepakatan ya, karena saat itu tidak terjadi kesepakatan, tapi kemudian inisiatif dari Khalifah Umar yang kemudian diklaim sebagai kesepakatan bersama mereka yang hadir saat itu. Jadi kalau kita kembali kepada katakan pandangan para ulama Ahlus Sunnah itu, bahkan disebut salah satu contoh dari apa yang dikenal dalam usul fikih Ahlus Sunnah itu kesepakatan, itu ijma, ya, ijma kaum muslimin katanya. Salah satu contohnya itu adalah pengangkatan atau pemilihan khilafah Khalifah Abu Bakar. Itu dianggap sebagai kesepakatan. Walaupun sebenarnya tidak sepakat 100%, toh masih ada yang tidak setuju. Apalagi dengan diawali tadi oleh misalnya seperti pada inisiatif Khalifah Umar menggunakan pedang dan seterusnya. Pada pergantian Abu Bakar kepada Umar yang terjadi begitu. Abu Bakar meminta Utsman untuk menulis
sebuah surat, katakan wasiat, bahwa setelahku jadikanlah sebagai pemimpin kalian adalah Umar dan seterusnya. Baru ketika perpindahan antara Umar kepada Utsman adalah dengan forum yang dikenal dengan 6 orang itu, dan dari situlah kaum muslimin meyakini bahwa pemimpin itu memang harusnya dipilih oleh katakan kaum elit, kaum muslimin yang disebut dengan ahlul halli wal aqdi. Ya, itu istilah yang digunakan oleh ulama, yang disebut juga oleh misalnya Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Khilafah wa Siyasat, Siyasah wal Khilafah, ya, bahwa kepemimpinan itu memang di tangan mereka yang berada di tingkatan atas dari kaum muslimin, yang katakan ulamanya yang pintar, yang perwakilan di antara kaum muslimin. Itu ahlul halli wal aqdi. Tapi kenapa di zaman peralihan Khalifah Abu Bakar kepada Umar tidak begitu, atau Umar kepada pengangkatan Khalifah Abu Bakar juga tidak begitu? Yaitu bagian yang ulama Sunni mengatakan itu bagian dari kejadian sejarah yang sudah kita terima saja, tidak perlu untuk kemudian diperdebatkan. Dan tapi konsepnya dinyatakan bahwa konsep kita adalah konsep musyawarah, atau konsep yang memang harus disepakati oleh kaum elit yang dikenal dengan ahlul halli wal aqdi. Salah satu justifikasi yang disampaikan adalah demi kemaslahatan. Jadi Khalifah Abu Bakar tahu saat itu kalau dibuka forum justru tidak maslahat, makanya kemudian Umarlah yang dianggap maslahat untuk memimpin misalnya. Dan seterusnya. Begitu juga bahkan sebagian menjustifikasi pengangkatan Yazid misalnya oleh Muawiyah karena itu. Muawiyah mengangkat putranya Yazid demi kemaslahatan. Karena saat itu terlalu banyak yang ambisi untuk menjadi khalifah. Kalau dibiarkan justru akan kacau. Jadi supaya tidak kacau, diangkatlah Yazid sebagai khalifah. Itu bagian justifikasi yang dilakukan. Ya. Baik, mungkin yang dari Zoom terakhir ini Ustaz, cuman mau konfirmasi. Yang mengawal Aisyah pada waktu perang ini, apakah pasukan dari Aisyah sendiri atau pasukan Imam Ali yang diperintahkan oleh Imam Ali untuk dikawal? Konfirmasi Ustaz. Ya, pada prinsipnya yang saya baca adalah memang perintah dari Imam Ali, tapi secara detail apakah semuanya adalah pengikut Imam Ali atau sebagiannya, atau boleh jadi katakan sekedar memang orang yang sudah tahu jalan. Tentu pasti ada orang lakinya ya, saat itu tidak mungkin semuanya perempuan ya. Boleh jadi memang ada 1-2 penjaga keamanan orang laki, atau di zaman itu kan kalau kita umpamakan seperti sekarang ada namanya taksi, tapi taksinya kuda gitu ya. Kuda yang orang yang memang punya kuda, yang memang dia sebagai katakan seperti taksi saat ini mengantarkan musafir dari satu tempat ke tempat lain karena tidak tahu jalan, tidak aman kalau sendirian, tidak punya kendaraan, atau punya kendaraan tapi tidak tahu jalan, maka pasti ada pengawal, ada yang memang tahu jalan, biasa pulang balik dari katakan peperangan itu terjadi di sekitar Basra ya. Basra ini Irak dengan katakan Madinah, itu perjalanannya perlu orang yang betul-betul tahu jalan. Ya, saya kira pasti ada pengawalnya, dan pasti boleh jadi juga adalah bayaran sewaan yang memang disewa untuk itu. Seperti pada peristiwa Imam Hussein ya, Imam Hussein juga berangkat dari misalnya Madinah saat itu ke Mekah, dan dari Mekah kemudian menuju Karbala adalah dengan adanya orang-orang atau
pemilik kuda yang memang biasa mengantarkan musafir. Saya kira begitu. Oke. Makasih banyak ya semuanya karena waktu sudah terbatas dan ada jadwal setelah ini materi keempat kami ucapkan dan kita sampaikan terima kasih banyak kepada Ustadz Abdullah Baik yang telah memberikan kita pencerahan tentang sejarah Islam Syiah sebagai muqaddimah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas ini lagi dan memperdalam kepada teman-teman yang belum sempat bertanya. Kami mohon maaf. Insya Allah pada pekan depan kita lanjutkan dan teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa disampaikan pada pekan depan. Ini karena waktu sangat